Baik, kami dari kelompok B1 akan menjelaskan percobaan aktivitas lab 2, yaitu penggunaan Node MCU dengan sensor dan aktuator. Di sini kami akan menjelaskan komponen yang akan dipakai. Yang pertama itu ada breadboard, lalu ada kabel jumper, ada sensor DHT11 untuk mengecek suhu dan kelembaban, lalu ada Node MCU ESP8266, lalu ada LCD untuk menampilkan hasil pengukuran, dan terakhir itu ada kabel USB untuk menghubungkan board Node MCU dengan komputer. Nah, jadi pada breadboard sudah terpasang kabel jumper, maka kita hubungkan atau tancapkan Node MCU ke breadboard ini. Jika sudah terpasang, maka kita tancapkan sensor DHT11 pada breadboard. Nah, jika sudah, maka hubungkan voltage dan ground dari Node MCU ke DHT11. Di mana voltage menggunakan kabel berwarna ungu, lalu ground menggunakan kabel berwarna abu. Kita hubungkan ke ground pada DHT11. Lalu pin data atau pin output itu kita hubungkan dengan pin D3. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu kita menghubungkan Node MCU dengan LCD. Kita hubungkan terlebih dahulu pin VCC dengan pin VIN pada Node MCU. Selanjutnya kita hubungkan pin ground ke pin GND pada LCD. Selanjutnya, untuk pin data, ada pin SCL. Nah, SCL ini kita hubungkan dengan pin D1. Dan terakhir ada pin SDA pada LCD. Kita hubungkan dengan pin D2 pada Node MCU. Nah, komponen selanjutnya yang kita gunakan yaitu ada LED. Ini kita gunakan sebagai aktuator untuk pengganti motor DC. Kenapa kita tidak menggunakan motor DC? Itu karena daya yang dikeluarkan dari Node MCU tidak akan cukup untuk memutar motor DC tersebut. Kita hubungkan saja langsung pin anoda ke pin D7. Dan pin katoda ke pin ground. Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut untuk proses mengupload program ke board Node MCU.
menggunakan Arduino IDE. Nah, setelah selesai dirakit rangkaiannya, selanjutnya itu kita memprogram rangkaian itu. Di sini kami akan menjelaskan program yang akan diupload ke board NodeMCU yang ternyata yaitu define. Nah, define ini digunakan untuk mendefinisikan library yang akan digunakan. Sudah include itu merupakan proses untuk memasukkan library ke dalam program. Nah, include ini ada ESP8266 WiFi. Ini memasukkan library ESP ke dalam program. Selanjutnya yaitu ada include Blink. Itu merupakan library untuk mengconnect ke aplikasi Blink. Lalu ada include WireH. Selanjutnya ada include Liquid Crystal I2C. Itu merupakan library dari LCD. Nah, itu berguna untuk menampilkan data ke dalam LCD itu sendiri. Lalu ada include PHC. Itu merupakan library untuk memasukkan program agar sensor bekerja bersamaan dengan NodeMCU itu sendiri. Lalu kita menginisialisasikan ukuran dari LCD. Itu ada 0,0 kali 27,16,2. Selanjutnya ada char out atau authorize. Itu kita dapatkan dari aplikasi Blink yang mengirim kita kode ke dalam email. Kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste. Nah, untuk SSID itu merupakan nama WiFi. Kita isi nama WiFi sendiri. Lalu ada pass. Ini merupakan password dari WiFi yang kita gunakan. Nah, di bawahnya itu ada inisialisasi DHT ke pin D3 dengan versi DHT itu DHT 11. Selanjutnya itu ada void send sensor, itu untuk mengirimkan sensor agar surut H atau humidity dan surut T itu temperatur. Lalu kita men-setup LCD dari kursor, frame, dan lain-lain. Lalu ada blink virtual write. Nah, itu untuk menginisialisasikan virtual pin. Nah, jadi untuk temperatur itu pinnya V0 dan untuk humidity itu pinnya V1. Lalu ada void setup. Nah, ini untuk menginisialisasikan juga serial begin. Nah, itu berguna untuk mengecek serial monitor dengan nilai 9600 baud rate. Lalu LCD begin, LCD backlight, sampai dengan timer dan interval. Dan terakhir itu void loop, di mana itu merupakan proses perulangan untuk sistemnya. Nah, jadi kita juga mendefinisikan pin D7 itu ke pin untuk motor sebagai aktuator yang akan digunakan untuk program if else. Nah, jadi kita gunakan if temperatur lebih dari 33, maka motor akan hidup. Nah, jika temperatur kurang ada sampai dengan 33, maka motor akan mati. Dan juga jika kurang dari 33 ke bawah, misalnya minus, itu juga akan mati. Setelah itu kita langsung upload ke board MCU. Tapi sebelum mengupload kita cek terlebih dahulu toolsnya. Untuk board kita pastikan sudah terkonek dengan NodeMCU 1.0 ESP12E. Untuk portnya sudah terkonek dengan COM4 atau komputer 4. Lalu kita upload, klik yang tanda panah, kita tunggu hingga upload selesai.
Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Uploading ini ber 7%, kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah selesai, akan tertulis done uploading pada pojok kiri bawah. Setelah itu, rangkaian dapat berjalan. Jadi, setelah rangkaian diprogram dan dimasukkan ke dalam board.mcu, maka kita dapat melihat cara kerja dari rangkaian yang kita rangkai tadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan pada layar LCD terdapat temp, itu merupakan temperatur suhu. Lalu ada humi, itu merupakan humidity yang berarti kelembaban. Nah, jadi kita cek menggunakan sumber panas untuk mengecek apakah temperatur dapat bergerak atau tidak, atau sensor dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, sensor meningkat menjadi 34, 33. Nah, jika suhu di atas 33, maka lampu ini akan menyala. Nah, jadi lampu sini berperan sebagai aktuator. Karena daya tidak mencukupi untuk menarik motor DC, maka kita ganti menggunakan lampu LED. Nah, jika suhu itu di atas 33, maka lampu akan hidup. Setelah suhu kembali normal, maka lampu akan mati. Nah, terlihat temperatur menunjukkan angka 32, maka LED akan mati. Nah, setelah selesai diprogram, maka pengukuran pada sensor yang tercatat pada LCD itu juga terhubung dengan aplikasi Blink yang sudah dimasukkan ke dalam program tadi. Jadi pada LCD tercatat temperatur 32,5 dan humidity 58%. Nah, di aplikasi Blink juga terdapat atau tercatat temperatur 32,3 dan humidity 59%. Nah, mari kita tes untuk lebih jelasnya. Dengan dekat dengan sumber panas, maka temperatur akan meningkat dan humidity juga akan meningkat. Nah, ini sama dengan yang tercatat pada LCD, itu temperatur 33, dan pada Blink juga temperatur 33. Sekian penjelasan dari kelompok B1 mengenai aktivitas lab 2, penggunaan .mcu dengan sensor dan aktuator. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.